disebut Hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam pada tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah atau hari Tasyrik. Idul Adha juga biasa disebut Idul Kurban, yang dimana seluruh umat muslim melakukan ibadah yang disunahkan, yaitu sholat id serta menyembelih hewan kurban, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu, apa itu kurban? Kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu kurban, yang berarti dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udhiyah dan ad-dahiyah, yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi atau kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Makna dan keutamaan yang terkandung dalam perayaan Hari Raya Idul Adha yaitu, yang pertama, fastabiqul khairat dalam kebaikan, terutama dalam hal saling berbagi untuk semua. Dalam memperingati Hari Raya Idul Adha, seluruh umat muslim dianjurkan membeli hewan kurban lalu menyembelihnya. Setelah itu, daging hewan kurban dibagikan tidak hanya untuk keluarga saja, melainkan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, memberikan pengorbanan dengan penuh keikhlasan, terutama dalam harta, raga, beserta jiwa kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadikan hati kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau taqarrub. Yang keempat, menjadikan hubungan dengan sesama manusia menjadi lebih baik. Yang kelima, meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Tata cara melakukan sholat Idul Adha. Pada hari raya Idul Adha, umat muslim melaksanakan sholat Idul Adha, lalu setelah itu menyembelih hewan kurban. Adapun tata cara melakukan sholat Idul Adha yaitu niat, takbiratul ihram atau rakaat pertama, membaca doa iftitah, takbir sebanyak 7 kali dan boleh mengangkat tangan ketika takbir, lalu membaca kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah akhir takbir ke-7, membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan membaca surat lainnya, disarankan membaca surat Al-A'la. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, bangkit dari sujud dan takbir. Lalu takbir dalam rakaat kedua sebanyak 5 kali. Di antara takbir membaca kalimat tasbih sama seperti rakaat sebelumnya. Setelah akhir takbir yang kelima, membaca surat Al-Fatihah. Lalu diteruskan membaca surat yang lainnya. Disarankan membaca surat Al-Ghasyiyah. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, kemudian duduk tasyahud, salam. Kemudian yang terakhir mendengarkan khutbah dengan khusyuk. Tata cara berkurban. Yang pertama, ada syarat orang yang melakukan kurban, yaitu orang yang berkurban adalah seorang muslim dan muslimah. Selanjutnya, orang tersebut sudah balik, lalu berakal, lalu mampu dalam arti mempunyai kelebihan dari makanan pokok, pakaian, dan tempat tinggal untuk diri sendiri dan keluarganya di hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Yang kedua, tata cara memilih jenis hewan kurban dan kondisi hewan kurban. Yang pertama, jenis hewan yang dibutuhkan untuk kurban yaitu jenis hewan-hewan ternak, seperti kambing, domba, sapi, unta, dan hewan lain yang sesuai dengan syarat yang disyariatkan dalam Al-Quran dan hadis.
Lalu selanjutnya, hewan kurban akan menjadi tidak sah jika matanya jelas-jelas buta atau picek, fisiknya dalam keadaan sakit, kakinya jelas-jelas pincang, badannya kurus dan tak berlemak. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang pertama, yang matanya jelas-jelas buta atau picek. Yang kedua, yang fisiknya jelas-jelas dalam keadaan sakit. Yang ketiga, yang kakinya jelas-jelas pincang. Dan yang keempat, yang badannya kurus tak lagi berlemak. Syarat-syarat hewan layak kurban. Yang pertama, unta berusia 5-6 tahun. Kedua, sapi atau kerbau masuk umur 2 tahun. Ketiga, kambing masuk umur 1-2 tahun. Keempat, domba 6 bulan. Kemudian, tata cara penyembelihan kurban sesuai syariat Islam. Yang pertama, sebaiknya pemilik kurban menyembelih hewan kurbannya sendiri. Kemudian, apabila pemilik kurban tidak bisa menyembelih sendiri, maka sebaiknya dia ikut datang menyaksikan penyembelihannya. Yang ketiga, hendaknya memakai alat yang tajam untuk menyembelih. Seperti Syaddad bin Aus berkata, 2 hal yang saya hafal dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik dalam semua hal. Jika kalian membunuh, maka lakukan dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka lakukan dengan cara yang baik. Tajamkan pisaunya dan tenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, disembelih dibaringkan di atas lambung kirinya dan dihadapkan ke kiblat. Kemudian pisau ditekan kuat-kuat supaya cepat putus. Yang kelima, ketika akan menyembelih disyariatkan membaca Bismillahi wallahu akbar ketika menyembelih. Untuk bacaan Bismillah tidak perlu ditambahi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hukumnya wajib menurut Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, hukumnya sunnah. Adapun bacaan takbir, Allahu Akbar, para ulama sepakat kalau hukum membaca takbir ketika menyembelih ini adalah sunnah, bukan wajib. Kemudian diikuti bacaan Hazaminka walaka. Hadis riwayat Abu Dawud 279 atau Hazaminka walaka anni atau an fulan. Disebutkan nama sahibul kurban atau berdoa agar Allah menerima kurbannya dengan doa Allahumma taqabbal minni atau min fulan. Disebutkan nama sahibul kurban. Hikmah berkurban pada hari raya Idul Adha. Yang pertama, mengenang ketaatan Nabi Ibrahim, tertera dalam Quran surat As-Saffat ayat 102-107. Kedua, meraih ketakwaan, terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37. Tiga, sebagai syiar Islam, terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 36. Keempat, lebih baik dibanding sedekah senilai hewan kurban. Ibnul Qayyim berkata, penyembelihan yang dilakukan di waktu mulia lebih afdol daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Oleh karenanya, jika seseorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasik tamatu dan khiron, meskipun dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda, tentu tidak bisa menyamai keutamaan kurban. 5. Bentuk ketaatan. Hikmah dalam berkurban yang selanjutnya yaitu tanda keislaman dan bentuk ketaatan kita terhadap Allah. Rasulullah sampai bersabda dalam salah satu hadisnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 6. Hari berbahagia dan membahagiakan orang lain.
Hari Raya Kurban bisa menjadi momen di mana kita berbagi kepada saudara kita, para kaum duafa.